Akhirnya, sama juga bikin video review Itel S26 Ultra. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu, kemarin sempat absen sebulanan nggak bikin video karena masalah kesehatan cuy. Mesti banyak istirahat tapi tetap produktif, jadi sekalian pakai HP ini buat kebutuhan sehari-hari. Tapi insya Allah sekarang udah sangat membaik dan semoga kalian yang nonton video gue juga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Yaudah, sekarang saatnya duduk manis, siapin cemilan dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Ya, Itel S26 Ultra. Buat di kelasan harga 2 jutaan mungkin HP ini menawarkan specs yang paling lengkap cuy. Desainnya cantik, layarnya tajam, terus performanya ngebut, dan AI-nya cukup banyak ya. Tapi gimana experience saat dipakai daily? Jawabannya pas banget. Pertama, pas orang lihat gue pakai HP ini, banyak yang nyangka kalau ini HP-nya Samsung cuy. Tapi emang Itel ngedesain HP ini mengarah ke sana ya, terutama seri flagshipnya Samsung. Walau masih pakai desain curve, sementara S-seriesnya Samsung sekarang tuh udah pakai desain flat. Tapi formasi 3 dan 2 buat kamera belakangnya ini jadi bukti kalau pernyataan gue tadi valid. Finishingnya juga sama dibuat frosted, tapi pas dipegang tuh tentu aja agak beda ya. Feel plastikinya masih ada. Tapi materialnya cukup tebel nih, jadi pas dipencet-pencet tuh nggak meleot-meleot back covernya. Frame-nya juga pakai material plastik yang finishingnya mirip sama back covernya, cuma berasa lebih made aja. Asiknya pas gue dapat HP ini tuh udah termasuk DIY case-nya ya. Jadi gambarnya ini bisa diganti-ganti via apps yang namanya AirMe S. Lo bisa masukin foto atau tulisan apapun bebas. Unik juga ya case kayak gini. Seumur-umur review HP belum pernah nemu case kayak gini cuy. Dan dikasih secara gratis. Thank you Itel. Buat layarnya udah pakai desain dot display dan melengkung ya di bagian kiri kanannya. Terus buat harga 2 jutaan, bezelnya ini termasuk tipis sih. Banyak smartphone dari kompetitor di harga segini bezel di dagu masih tebel-tebel banget. Bahkan masih banyak yang masih pakai poni. Terus karena layarnya udah curve atau melengkung, tentu aja panelnya udah pakai AMOLED ya. Nggak mungkin pakai IPS. Ukurannya juga lumayan gede di 6,8 inci. Resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya di 144Hz. Peak brightness di 4500 nits. Dan perlindungannya sama nih kayak Oppo Find X9 pakai Gorilla Glass 7i. Untuk kelas harga 2 jutaan, specs layarnya Itel ini udah mantep banget ya, sangat mewah. Warnanya gonjreng, terus selama gue sakit gue sering banget nonton pakai HP ini dan gue ngerasa kalau ini kayak bukan HP 2 jutaan. Berasanya tuh kayak pakai HP di atas 4 juta. Tapi ada satu kekurangannya adalah layar curve ini udah pasti buat nyari tempered glass susah banget cuy. Dan sama satu lagi ya, kalau dia pakai buat nonton, aduh speakernya ini udah mono, terus suaranya cempreng. Dan kekerasan suaranya kurang kenceng. Ya, tapi wajar ya, HP di harga segini ada aja yang dikorbanin. Tapi fingerprint scanner buat buka kunci tetap di dalam layar ya cuy, nggak disunat. Dan hari gini NFC buat kebanyakan orang termasuk gua itu adalah fitur yang cukup penting ya. Terutama buat cek atau top up e-money atau flash. Juga bisa digunain buat kiri step dan Itel nyediain fitur ini cuy di S26 Ultra-nya. Sekarang gue mau bahas performance dan UI-nya yang menurut gue ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Pertama, otaknya HP ini menggunakan buatan UniSoC T7300 yang jadi SoC 4G terngebut sampai saat video ini dibuat ya. Arsitekturnya pakai 6 nanometer sama kayak Helio G99 sama sampai G200. Tapi penggunaan dua Cortex A76 di Helio G99 diganti dengan Cortex A78 di T7300. Efeknya tentu aja performanya meningkat lumayan pesat ya. Antutunya sekarang tuh tembus di 668 ribuan. Geekbench single core-nya dapat di 889 dan multicore-nya dapat di 2063. Nggak main-main ya performanya. Dan CPU throttling-nya nggak hijau semua sih emang, tapi cukup oke lah, dapat di 77%. Buat main game jujur aja kalau cuma main Mobile Legends udah lebih dari cukup cuy pakai HP ini. Dia bisa dapat di settingan grafik HD frame rate super dan experience-nya saat main game juga cukup bagus cuy. Gak nyangka ya UniSoC bisa bikin SoC sebagus ini buat kelasannya. Main PUBG juga lancar parah cuy. Lagi jalan sendirian atau lagi war sama sekali nggak gua temuin gak jalan nge-lag. Buat yang suka main pakai gyro juga aman banget karena gyronya bener-bener real time. Sama sekali nggak ada delay. Buat HP yang looks-nya cantik, performanya jos banget sih ini. Terus gue cobain main Genshin, gue taruh di settingan lowest 60 fps, lumayan asik ya. Walau ada beberapa kali gue nemuin frame drop. Cuma overall mainnya cukup enak kok, dan masih terbilang lancar.
Tapi sorry banget ya cuy ya, gue nggak bisa show FPS meternya. Soalnya nggak tahu kenapa FPS meter yang besok gue pakai di HP ini tuh nggak jalan. Jadi ngetesnya ya berdasarkan feeling aja deh ya. Tapi itu real yang gue rasain ya saat main game pakai HP ini. Cuma emang baterai 6000 mAh-nya ini terbilang lumayan aja. Bukan yang irit tapi juga bukan yang boros. Masih bisa nemenin gue seharian. Cuma yang ngeselin chargernya ini aja sih, yang cuma 18 watt. Jadi ngecas baterainya dari 0 sampai 100% itu butuh waktu lebih dari 2 jam. Termasuk lama banget ya buat gue yang biasa ngecas baterai 6000 mAh cuma butuh waktu itu 40 menitan di HP lain. Nah buat UI dia pakai Itel UI 15 based on Android 15 juga ya. Tapi yang jadi kekurangan soal update softwarenya nih cuy. Terakhir masa itu ada di awal Juni. Udah mau bulan November nggak ada update sama sekali nih. Kenapa ini penting? Ya, satu buat ngejaga HP lu dari serangan malware cuy. Adanya security patch tuh salah satunya karena tadi ya. Terus nggak dapet fitur-fitur terbaru dan kalau ada bug bakal lama dibenerinnya. Dan kalau lo beli HP ini harus siap sama resiko yang tadi gua sebutin. Semoga ya Itel bisa lebih rajin lagi buat ngasih update softwarenya. Minimal security patch lah. Terus buat fitur UI-nya banyak banget ya. AI standar Google kayak Gemini dan Circle to Search udah pasti ada. Terus kalau lo bosan sama Gemini, lo bisa aktifin asistennya Itel yang namanya itu Sola. Cuma fungsinya ya 11-12 ya sama Gemini. Terus ada banyak lagi AI di sini. Ada asisten panggilan, catatan AI. Yang seru banget buat bikin gambar cuma menggunakan sketsa. Dan sketsa tadi bakal diproses jadi gambar lebih bagus lagi cuy. Sampai ada AI Erase yang bisa ngapus objek kayak gini. iPhone aja bahkan nggak bisa ya. Mantap nih Itel. Last but not least, mesti kita bahas juga kameranya yang menurut gua sektor yang ini nih jadi yang agak B aja nih. Bahkan bisa gua bilang agak kurang di HP ini. Buat formasinya jangan ketipu ya, walau di belakangnya ini kelihatan ada 4 kamera, tapi yang bisa dipakai cuma 1 kamera aja cuy. Di main kameranya yang udah 50 megapiksel with autofocus. Sisanya ya cuma gimmick belaka ya. Dan kamera selfie-nya ada di 32 megapiksel. Buat foto di kondisi cukup cahaya, hasil fotonya bisa gue bilang oke aja ya. Cuma emang nggak yang bagus-bagus banget. Warnanya sih vivid, gonjreng. Cuma beberapa kali gue ngalamin agak susah dapat dynamic range yang bagus. Ngambil highlightnya juga masih agak kurang ya. Terus shadownya juga diangkat. Jadi kesan algoritma processing fotonya itu main semua diterangin aja. Ya termasuk wajar ya, HP 2 jutaan output fotonya kayak gini. Buat kamera selfie-nya jujur aja terkesan seadanya ya, walau udah 32 megapiksel. Output fotonya kurang detail, dynamic range-nya juga sempit banget, terus warnanya cenderung kemerahan ya. Nah, kameranya ini baru berasa benar-benar kurang saat foto di kondisi low light cuy. Detailnya halus banget, noise-nya juga berasa agak parah ya. Tapi seenggaknya dia bisa sedikit bikin terang fotonya kalau dibanding sama kondisi aslinya. Terus beberapa kali gue dapet highlights yang cukup oke sebenarnya, tapi keseringan overexpose kayak gini sih. Oke, ini di Itel Super 26 Ultra di resolusi 1080p 60 fps. Dia bisa 30 fps juga, tapi ini langsung aja gua tes di 60 fps. Jadi dia di sini ada dua mode, di mode standar tanpa stabilisasi dan ada stabilisasinya. Dan dia pakai EAS ya, bukan OIS. Jadi dia by software. Oke, kalau misalnya kita jalan di sini memang agak goncang-goncang ya. Kayak gitu.
Nah, tapi nanti kalau misalnya kita aktifin EAS-nya, Ultra Steady-nya, dia tuh nanti agak nge-crop sedikit tapi videonya jadi lebih stabil. Buat warna, Dynamic Range cakep ya. 2 jutaan oke sih kualitas perekaman videonya, tapi memang agak getar-getar. Hijaunya juga cukup akurat, agak sedikit lebih hijau tapi. Kita coba aktifin ya. Ultra Steady-nya. Nah, ini Ultra Steady-nya aktif, memang jauh lebih stabil ya, tapi memang cropnya lumayan dalam. Warnanya masih cakep karena masih pakai kamera utamanya aja yang dipakai. Kameranya cuma satu yang bisa dipakai. Kayak gitu, dan ini mic-nya langsung dari Itel Super 26 Ultra-nya ya, dan dia cuma punya mic satu. Jadi kalau misalnya mic-nya gue tutup pakai tangan nih, nah pakai tangan gimana tuh? Suara gue kedengeran nggak? Nah, ini dibuka nggak ketutupan tangan. Dan dia bisa 2K juga, kita cobain ya. Nah, ini 2K tanpa Ultra Steady aktif. Jadi dia kalau dipakai jalan goyang-goyang banget. Dan ini kita coba di 2K Ultra Steady aktif. Nah, ini 2K Ultra Steady aktif. Tadi dirinya posisinya sama, tapi dia cropnya lumayan dalam ya. Tapi kalau misalnya dipakai jalan, jadi lebih stabil memang. Kayak gitu, Dynamic Range cakep, awannya kelihatan. Ini lagi terang banget, lagi jam 10-an mungkin, jam 10 siang. 10 pagi sih, tapi mataharinya udah agak marah nih mataharinya. Tapi ini masih bisa nangkap Dynamic Range yang cakep ya. Dan dia bisa di zoom, digital zoom tentu saja, sampai 10 kali kayaknya. Iya, 10 kali, tapi dia udah pecah ya karena digital zoom. Oke, kayak gitu kita langsung pindah ke kamera selfie ya. Oke, di kamera selfie juga bisa diaktifin Ultra Steady, dia bantuan dari itu ya, bantuan digital ya. Nah, ini Ultra Steady-nya masih belum aktif, mungkin masih agak goyang-goyang. Nah, kalau misalnya Ultra Steady aktif, ini di 1080 60 ya. Nah, ini kalau misalnya Ultra Steady-nya gua aktifin bentar. Segini ya, field of view-nya segini. Nah, jadi nge-crop lumayan jauh ya. Kalau di kamera selfie sebaiknya nggak usah diaktifin sih, karena efeknya nggak terlalu banyak, tapi cropnya lumayan dalam. Skin tone surprisingly cukup bagus, detail juga cukup bagus detailnya. Terus dynamic range, buat 2 jutaan sih cukup bagus ya perekaman video. Cuma fotonya aja yang kadang-kadang suka ini. Nah, ini nih cahaya matahari banget. Tuh awannya masih langitnya masih ada tekstur awannya dikit. Ya nggak yang bagus-bagus banget ya, tuh masih kelihatan dikit. Tuh ada biru-birunya dan ada putih-putihnya. Tapi muka masih terekspos dengan bagus ya. Dan dia juga bisa 2K. Kita lihat cobain ya. Nah, ini di 2K 30 fps. Tapi Ultra CD-nya gua nggak aktifin karena tadi udah lumayan lama Ultra CD-nya gua aktifin di 1080p 60. Hasilnya sih nggak terlalu beda-beda jauh. Kayak gitu, dan ini suara mic langsung dari handphone-nya. Menurut kalian gimana nih perekaman videonya dari Itel S26 Ultra, Super 26 Ultra? Kayak gitu deh. Yaudah, tanpa berlama-lama kita langsung balik ke studio ya. Kameranya bagus nih buat perekaman video. So, sebenarnya Itel Super 26 Ultra ini menurut gue jadi salah satu HP yang paling recommended di kelas harga 2 jutaan cuy. Performanya di kelas 4G jadi salah satu yang paling kenceng. Terus layarnya juga kinclong ya. Desainnya ya oke lah, ditambah fitur AI-nya juga banyak banget. Brand mana lagi coba yang bisa ngasih specs kayak gini di HP yang harganya cuma 2 jutaan kecil? Walau ada sedikit kekurangan di kualitas kameranya ya, tapi itu sama sekali bukan jadi deal breaker mengingat kelebihan yang dikasih sama Itel S26 Ultra KW ini. Jadi kalau kalian minat sama HP ini, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi ya, atau di bawah sini juga ada nih. Dan ya udah segitu aja review Tekino buat Itel Super 26 Ultra. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita ya. Gue Dini pamit. Ciao.